أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اتق الله حيثما كنت وعن سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bagian Fil Citra Indah. Yang sama-sama kita hormati juga jamaah salat subuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan yang mana tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kakinya untuk menikmati salat subuh berjamaah. Karena ada saudara-saudara kita yang memang kuat raganya, mampu namun tidak ingin melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, itu sebuah kelalaian insyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah berikan kesempatan pada kita yang mana kita jauh-jauh hari di bulan Sya'ban kita sudah berdoa untuk barik fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan hingga sampai ke 17 hari ini. Mudah-mudahan sisa-sisa waktu yang mungkin kemarin kita lalai kita maksimalkan di 12-13 hari berikutnya insyaallah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa yang ingin disampaikan untuk kali ini terkait masalah transisi arah kiblat. Kenapa saat diminta pengurus saya memilih salah satunya adalah tentang arah kiblat ini? Karena memang tidak lain tidak bukan, ada dua yang memang harus kita concern terhadap kiblat tersebut. Mungkin Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus serius mengangkat arah kiblat ini? Yang pertama, kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut arah kiblat itu pasti semua mengatakan Mekah, Ka'bah. Padahal kiblat itu sudah nyebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dalam Islam itu mesti ada yang namanya al-lughah dan istilah, atau ada bahasa dan istilah. Salat pun kalau tidak ulama fikih mengatakan tidak ada kata lughah atau bahasa dan istilah, itu akan menjadi rancu. Makanya ada sebuah aliran biar salat itu artinya doa saja tanpa ada istilah. Maka sholat versi mereka ya sudah berdoa saja. Maka ulama sangat penting mengatakan harus ada tentang bahasa dan istilah sesuatu terhadap yang kita mengerti. Kiblat ini sedang dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa ada tiga artinya. Littijahin nahwas syai', atau arah yang sempurna. Kenapa? Bahkan MUI pun memastikan bahwa masjid semua yang dibuka di Indonesia ini memiliki arah yang benar. Bagaimana caranya? Arah di masjid itu betul-betul menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Makanya secara bahasa al-ittijah nahwa syai', artinya arah yang benar dan sempurna. Bahasa yang kedua yaitu al-isyraq fi syai'. Kita diminta untuk bergegas, bersegera. Kalau sudah azan kita bergegas menuju arah yang sempurna. Yang ketiga al-qabul al-jadid al-akram, di mana penerimaan qabul, penerimaan yang baik, jayid dan kamil, yang sempurna. Pada saat azan berkumandang, kita diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arah yang sempurna dengan bergegas dan penerimaan yang baik. Kita tidak banyak mendengar pada saat azan berkumandang, udah azan aja. Tapi tidak sempurna penerimaan kita. Bahkan ada orang-orang yang memang pada saat 10 menit sebelum azan itu
dia sudah memasang alarm di handphonenya sendiri. Bahkan ada aplikasi 10 menit sebelum azan itu bisa berbunyi. Disitulah keimanan sempurnanya seseorang. Lalu berikutan tentang istilah. Istilah adalah arah yang menjadikan pusat ibadah. Tentu hal ini adalah sholat. Arah yang menjadikan pusat ibadah kita tertuju padanya berupa Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Tidak ada lagi Ka'bah di masjid di mana pun kecuali Masjidil Haram. Dan dengan itu sholat kita diterima. Dan dengan itu sholat kita diterima dan menghasilkan, seharusnya menghasilkan rahmat Allah, menghasilkan kedekatan kita pada Allah. Kenapa menghasilkan kedekatan? Kan namanya saja sholat, silah, hubungan. Seharusnya setelah kita sholat kita yakin bahwa semua rizki yang Allah berikan itu pasti dari Allah. Jadi sudah clear pada saat kita ditanya tentang kiblat itu adalah arah di mana sholat kita tertuju padanya, yang mana arah itu berada di Masjidil Haram, yang dengannya sempurnalah sholat kita. Kalau kita tidak menuju ke sana, bisa dikatakan sholat kita tidak sempurna. Dan setelah itu seharusnya sholat kita mendekat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk transisi jamaah Masjid Baitur Rahman dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita beranjak dari percakapannya Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang lahir dari satu kampung, yang dimana kampung itu kalau sekarang bahasanya begal semua. Dia datang bertemu dengan Rasulullah, iman menancap ke dadanya, lalu dipulanglah dia ke kampungnya, dan alhamdulillah seluruh kampung itu bersinar cahaya Islam di daripada warga tersebut. Suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, ayat masjid wudu'a fil ardi awal?" Ya Rasulullah, coba seorang Ghifar, dia bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali di muka bumi ini?" Pertanyaan iseng, pengen tahu luar biasa, tapi ternyata menjadi sebuah sejarah buat kita. Qala, lalu Rasul menjawab, apa kira-kira pertama masjid? Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, tolong jangan dibayangkan pada saat Abu Dzar Ghifari bertanya, masjid apa yang pertama kali dibangun? Kita jangan sampai membayangkan masjid yang ada AC-nya, tiang yang bagus, kubahnya enggak. Yang disebut masjid adalah tempat sujud. Kalaupun saat itu hanya ada pelepah kurma yang dibuatkan oleh Rasul, itulah tempat sujudnya. Jadi jangan kita membayang, oh apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Jadi jangan membayangkan seperti sekarang karpetnya empuk, AC-nya dingin, jangan begitu Bapak Ibu. Yang kita bayangkan adalah di mana kata Abu Dzar Ghifari, tempat di muka bumi ini yang pertama kali buat orang menyembah sujud kan dari kata menghambakan pada Allah. Apa kata Allah Rasulullah SAW? Pertama kali masjid muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Itu pertama kali. Ternyata pertanyaan itu tidak puas dijawab oleh Rasulullah. Ditanya lagi, Tumayyun, kemudian apa lagi? Nah ini yang sama sekali kita luar biasa. Seharusnya tidak melupakan. Rasulullah menjawab Masjidil Aqsa. Ternyata masjid, tempat sujud setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Jadi selayaknya kita tidak melupakan. Kalau banyak pertanyaan seseorang di Indonesia, kenapa kita sampai repot-repot mendonasikan dana kita, menyisihkan uang belanja kita? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah mendahulukan dari masjid manapun setelah Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa.
Lalu beliau bertanya lagi yang Ghifar, kam bainahuma? Kira-kira ya Rasulullah, di antara Masjidil Haram dengan masjid itu jaraknya berapa lama? Arba'un sana. Ternyata 40 tahun di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Artinya, kalau bahasanya kita, Masjidil Aqsa itu sama pentingnya dengan Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang nanti Masjidil Aqsa itu juga sebuah masjid yang jadi fenomenal saat itu. Kita sedikit bahas Masjidil Haram, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi ini, malaikat manakala dia bertugas ke muka bumi, mereka itu tawaf dulu di Baitul Haram, di Ka'bah. Mereka tawaf dulu, setelah tawaf di langit, dia turun ke bumi bertugas, lalu dia tawaf di Masjidil Haram. Dan ada sejarawan yang luar biasa, dia meneliti antara bangunan yang zaman dulu ya, jangan bayangkan seperti sekarang ini. Masjidil Haram dengan Al-Aqsa itu dia presisi jaraknya, arahnya secara geografis. Dan kalau Bapak Ibu buka peta, Ka'bah itu berada di titik tengahnya bumi. Tapi jangan melihat yang di global ya, yang peta itu. Itu kebayang pada saat kalau kita lihat Al-Quran ini seperti peta, Masjidil Haram dari tengah. Semua orang di muka bumi itu menuju pada arah yang sempurna tadi. Bayangkan kalau Ka'bah ada di posisi sebelah kanan atau kiri itu tidak sempurna, tidak presisi. Al-Aqsa, saat ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, kenapa disebut Al-Aqsa? Jadi gini saja cuma teman-teman. Kalau bahasanya dulu itu Hijaz, ini kayak ruangan masjid utama ini, Hijaz. Jadi ada 5 penting. Di sini ada Mekah, Madinah, di bagian utaranya ada Yaman. Antara Madinah Mekah itu ada Yaman, di sini ada Yamamah. Yang di pojok di sana itu ada ini Tihamah, Yamamah, ada Najd di sana. Dan 5 ini itu yang disebut bangsa Arab saat itu. Palestina itu berada di tengah-tengah, di luar, di terasnya masjid kita ini, kalau bahasa ini Hijaz. Dia tidak termasuk Arab. Tapi sekarang sejarah mengatakan yang disebut itu bisa secara bahasa geografis bisa memasukkan dalam sebuah daerah tersebut. Tapi Palestina jadi bahasanya Arab. Mesir pun sebenarnya bukan masuk di bangsa Arab. Kenapa Rasulullah pas ditanya Bujar mengatakan disebut Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa? Karena disebut Al-Aqsa adalah dia jauh jaraknya. Karena memang tidak termasuk dari Hijaz tadi. Al-Aqsa itu betul-betul jauh. Jadi kalau orang pengen beribadah itu cuma 2 kenalnya. Kalau di Indonesia bahasanya Masjidil Istiqlal lah. Saat itu hanya Masjidil Haram dengan yang mereka kenal. Ini kita mau beribadah di mana? Masjidil Aqsa, masjid yang sangat jauh. Kalau kita bisa hitung 1.300-1.400 km, itu cukup jauh saat itu. Karena memang tidak ada kendaraan cepat kecuali hanya unta dan kuda. Dan Masjidil Aqsa, jamaah yang luar biasa. Di sana tempat para anbiya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sana mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sedang jembatan Allah Subhanahu wa taala? Dari nabi yang memiliki 2 histori tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti beliau meninggalkan istrinya bersama anaknya siapa? Sulaiman. Jadi setelah beliau menikah dengan istri keduanya, ditinggalkan beliau di
di gurun pasir. Jadi histori Nabi Ibrahim itu ada dua, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Setelah kita lihat dua kiblat ini, kita ingat dalam 10 sebelum hijrah, tahun ke-10 sebelum hijrah, itu disebut tahun kesedihannya Rasulullah. Kenapa? Kan di tahun yang sama Rasulullah ditinggalkan dua orang yang sangat melindungi beliau. Yang pertama pamannya Abu Thalib. Orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh Rasulullah karena memandang Abu Thalib. Lalu siapa yang menolong beliau di rumah? Yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid. Ternyata Allah panggil dalam tahun yang sama orang yang beliau cintai dua ini, orang yang mengurusi Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang melindungi beliau. Dan luar biasanya sedang dimakan Allah SWT, jamaah subuh, Allah memberikan hadiah penghiburan luar biasa terhadap Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram masjidil aqsa. Lagi-lagi dua. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua masjid ini sangat penting. Peristiwanya kita sudah tahu. Setiap momen Isra Mi'raj mesti diceritakan. Tapi yang luar biasanya adalah kenapa harus Masjidil Aqsa? Nanti kita akan lihat. Setelah peristiwa itu Rasulullah turun dan dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah semua orang tidak mengimaninya. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dihadapkan dengan sesuatu, yang pertama kali kita lihat adalah tentang keimanan. Jangan logika dulu. Orang dulu tidak akan percaya pada saat Rasulullah satu malam dari Ka'bah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan hanya kuda 1400 km ditempuh dalam satu malam tidak mungkin. Tapi nyatanya zaman ke zaman itu pesawat dan yang lain itu bisa gunakan. Lalu apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW dibenarkan Abu Bakar As-Siddiq? Datanglah perintah sholat itu. Memang tidak ada nas Allah mengatakan untuk ke Masjidil Aqsa. Tapi saat itu yang luar biasanya, sholat itu tetap dilaksanakan menghadap pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Berapa lama sedang jamaah menyebut Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada dua tahap. Saat Rasulullah SAW belum hijrah, beliau masih menghadap ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Di sanalah Rasulullah di Mekah, mereka diolok-olok oleh kaum-kaumnya sendiri, kafir Quraisy. Beliau tetap masih tawaf di Ka'bah meskipun banyak sekali berhala-berhala di lingkungan Ka'bah. Sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ketahui bahwa berhala-berhala itu adalah orang-orang solehnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kita bisa lihat dalam surah Nuh ayat 23. Qalu la tadarunna alihatakum wa la talunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama berhala mereka. Berhala mereka ternyata orang-orang soleh zaman dulu. Ini kenapa? Pengkultusan yang berlebihan ini sangat berbahaya. Mungkin kita paham sama guru kita, ustadz kita. Kita sangat ta'zim ke beliau. Tapi cukup dengan porsinya.
Bersama Nabi Muhammad SAW pun kita cukup bersama porsinya. Jangan berlebih. Maksudnya berlebih apa? Terbayang bagaimana Nabi Isa alaihissalam kenabiannya dilebih-lebihkan oleh umatnya. Apa yang terjadi? Dijadikan Tuhan oleh umat-umatnya. Padahal kita yakin Nabi Isa alaihissalam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Nabi Adam, sama dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan apa yang lainnya. Karena mereka memiliki mukjizat masing-masing. Tentu mukjizatnya berbeda dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Apa mukjizatnya Rasulullah? Banyak yang terpampang, jamaah, banyak sekali yang terpampang. Secara Nabi bisa membelah bulan, bisa membelah bulan. Minuman yang satu mangkuk diminum oleh seorang sahabat yang begitu banyak, tidak habis-habis. Tapi itu sama sekali tidak dikedepankan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikedepankan Rasulullah SAW? Satu mukjizat yang masih kita bisa lihat, masih kita baca adalah Al-Quranul Karim. Karena zaman sekarang cerita itu bisa diaikan, bisa dimanipulasi. Itu hanya dongeng dan segala macam. Tapi kalau kita tahu Al-Quran ini, sampai kapanpun, teknologi setinggi apapun, diteliti, semakin yakin bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul bukan buatannya Nabi Muhammad SAW. Kita kembali lagi, kondisi saat itu berhala banyak sekali. Jangan sampai kita mengkultuskan seorang melebihi dengan porsinya. Pada saat Rasulullah SAW turun dari Isra dan Mi'raj, intimidasi pun masih berlangsung. Sudah kita tahu. Selama 12 bulan Rasulullah masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Rasulullah SAW diminta Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Yathrib. Kenapa disebut Yathrib dahulu? Saat ini Madinah, kota. Yathrib itu adalah nama keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita perlu ketahui, Yathrib itu sudah begitu banyak perbedaannya. Kayak Jakarta, sudah ada orang Jawanya, orang Sundanya, orang Batak segala macam. Begitupun di Yathrib atau Madinah sebelumnya. Sudah ada Yahudinya, sudah ada orang Yamannya, Aus dan Khurur. Itu sekitar 400 tahun. Mereka bertempur terus. Padahal mereka satu kampung, Aus dan Khurur ini bertempur terus. Ada orang paganisme yang berhala, tapi ada juga yang suka pergi ke Ka'bah untuk haji dan tawaf saja. Rasulullah datang begitu banyak pluralisme di sana. Yang mungkin pernah ke sana yang luar biasa. Semoga Allah berikan kesempatan bagi yang belum. Di sana memang beda vibe-nya, nuansanya dengan Mekah. Di sana tuh ada enak, santai gitu. Keilmuan di mana Nabawinya itu luar biasa. Pada sholat itu halaman Al-Quran. Anak-anak kecil lari-larian luar biasa. Tumbuh-tumbuh kurma di sana luar biasa. Berbeda dengan di Mekah itu panas luar biasa, keras. Rasulullah datang ke sana. Apa pertama kali dilakukan orang Yahudi? Mereka diolok-olok Rasulullah SAW. Lihat Nabi Muhammad yang katanya mengaku utusan Nabi, tapi puasanya masih ngikutin puasa kita. Jadi di saat itu para sahabat mengikuti puasanya Nabi Musa alaihissalam, puasa Syura, tanggal 10 Muharram. Mana Rasulullah mengatakan kita yang lebih berhak mengikuti, bukan orang Yahudi. Secara nasab betul, secara syariat adalah kita juga benar, tapi kita harus bedakan. Tambah satu lagi di 9-nya, Tasu'anya. Tepat di bulan Sya'ban, Rasulullah juga diolok-olok tentang ternyata Rasulullah ngikutin kita juga. Jadi sidang subuh di Allah Subhanahu wa taala.
Saat itu kita bisa ketahui memang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada lagi Nabi setelah. Jadi Nabi Isa Injil itu dia ada beberapa, ada kutipan dari orang-orang Yahudi. Jadi kitabnya itu memang ada kutipan dari orang Yahudi itu. Makanya mereka meyakini bahwa Muhammad pun sama akan mengutip kitabnya Tanakh itu, kitab Nabi Musa. Padahal tidak seperti itu. Kita menyempurnakan semua kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diolok-olok lah, ternyata puasanya juga ngikutin kita. Ternyata kiblatnya pun ke Masjidil Aqsa, sama sama kita. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah selalu menghadap ke langit. Qad nara taqallubu wajhika fis sama. Dalam ayat Al-Baqarah 144. Rasulullah selalu berdoa, Pak. Kebayang gak sih kalau pulang diledekin, ya, pulang kerja diolok-olok, pulang kerja diomongin, ya. Selama 17 bulan. 17 bulan itu berarti 1 tahun 5 bulan dan 1,5. Itu dua, pertama di Mekah kemarin diolok-olok, ternyata di Madinah pun biasa diolok-olok juga. Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Rasulullah SAW yang maksum, gak punya dosa, doanya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 1,5 tahun. Jadi kalau kita baru doa tadi subuh gitu, ya Allah kenapa gak dikabulin itu ya? Hikmahnya gitu, bersabar. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban, lalu Allah turunkan ayat Al-Baqarah. Qad nara taqallubuka wajhaka fis sama. Aku melihat, kata Allah, qad nara. Aku melihat dulu kau dadahkan dulu ke langit, itu maksudnya fis sama. Doamu ya Allah, kapan ini? Kapan dibalikin lagi? Falan nuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Nah, mulai nih. Kayaknya udah ngeliat nih, udah mulai puncak nih. Silahkanlah kau palingkan wajahmu ke tardhaha, seperti yang kau ridhokan, yaitu di mana tadi? Masjidil Haram. Jadi ada dua pendapat, satu Rasulullah SAW sholat zuhur atau asar. Ada dua pendapat. Beliau langsung dari Masjidil Aqsa putar di arah ke Masjidil Haram. Jamaah pun tadinya di belakang ini dia putar juga ke belakang. Karena kalau nanti di Madinah Allah beri kesempatan, di sana ada masjid Qiblatain. Di mana pun di situ Rasulullah sholat pada saat ayat ini turun. Wajhaka fis sama. Kebayang Bapak Ibu ya Allah, saat kita berdoa setahun, 2 tahun, kok enggak, dan Allah berikan ayat langsung, begitu senangnya Rasulullah SAW. Oh ternyata benar. Ternyata benar bahwa Allah mengabulkan doanya. Jadi Bapak Ibu, hikmah dari ayat ini satu. Saat kita Allah berikan ujian. Habis ketua DKM mungkin punya program kok nggak bahasanya didukung sama warga. Tenang saja. Nanti ada saatnya Allah akan putarkan itu. Arah pemikiran para jamaah yang tidak mendukung nanti akan Allah rubah. Kalau kebenaran itu tidak akan, dia akan menunggu waktunya. Wajhaka fis sama. Ya Allah, doa terus. Kita hitung bersama. Jadi kalau misalnya baru tadi pagi 2 hari 3 hari, ya nunggu sabar saja. Kalau bahasanya sering dikatakan ulama, ya kayak anak kecil. Orang tua belum memberikan itu belum tentu bukannya nggak sayang. Ternyata nanti kita lihat hikmahnya. Kenapa sih Allah harus menunggu Rasulullah hijrah dulu baru dibalikin? Kenapa nggak pada saat itu udah deket ya? Kenapa nggak di Mekah langsung balikin saja ke Masjidil Haram langsung saat itu? Tapi Allah diminta untuk hijrah dulu ke Madinah, lalu baru turun ayat tersebut. Ada beberapa hikmah yang memang nanti harus kita ulas. Ayat 143-nya sudah diberitahu Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas.
Ternyata kita sering Allah. Kita naik ke ayat atasnya. Allah menjadikan ja'alna, kita adalah umat pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, enggak mikirin akhirat terus, enggak mikirin dunia terus. Kita pertengahan, semuanya pertengahan. Buat apa? Agar kita menjadi saksi buat mereka. Yang dimaksud mereka ini siapa Bapak Ibu? Mereka yang nggak mau ngikutin Rasulullah nanti. Siapa yang hatinya berat pada saat dibilang, ayo kita balik dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena bahasa Allah, mimma yanqalibu ala aqibaihi. Qalib, siapa yang dia berbalik pada saat ayat ini turun. Wahai Rasulullah, yuk tatardoha, palingkan wajahku yang kau ridhoi ke Masjidil Haram. Nanti ada orang yang qalib, yang gak mau ngikutin. Tapi para ulama mengatakan dia ngikutin, tapi dia pura-pura. Nanti ada tokoh munafik di Madinah yang namanya siapa? Abu bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Nanti Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sebenarnya dia itu orang baik tadinya. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dia orang baik. Lalu bahasanya RT lah ya. Orang ada masalah ke PRT, gitu kan, ada masalah ke PRT, semua bertuju pada beliau. Namun setelah Rasulullah datang ke Madinah, pamornya mulai menurun. Kok ini tiba-tiba enggak, ini siapa ini? Bukan siapa-siapa, belum bisa lu. Ada masalah ke Rasulullah, ada masalah ke Rasulullah. Disitulah Bapak Ibu hikmahnya. Berhati-hatilah. Ada namanya penyakit anania. Anania itu keakuan. Ini masjid kalau nggak ada saya, ini nggak ada AC-nya nih. Ini masjid kalau nggak ada saya nih, mungkin programnya nggak jalan. Itu penyakit anaknya itu yang harus dihindari di setiap organisasi manapun. Mau di DKM kan, mau di RT RW kan, anaknya itu memang luar biasa. Keakuan itu, ke aku bukan ngakuin, ke sayanya itu. Muncullah kemunafikan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan sedang jamaah Rasulullah, anaknya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala bapak saya. Sampai seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kemunafikan itu penyakit hati dan gak boleh dinilai oleh manusia. Ini luar biasa. Penyakit hati, sirik, munafik itu yang nilai Allah Subhanahu Wa Taala berbahaya sekali. Wah sombong nih dia, Ustaz, saya infak 2 juta di depan jamaah. Apa gitu sombong? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan 10 ribu malah dia yang sombong. Bisa jadi. Kemunafikan itu muncul saat Rasulullah hijrah. Maka nanti akan terlihat. Siapa? Saat Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Falan nuwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral masjidil." Ayo, dimanapun kalian berada. Ayat ini mengatakan dimanapun kalian berada, arahkan kesempurnaan pada Masjidil Haram, arah kita, agar apa? Agar Allah ridho, Allah terima salat kita, dan muncullah keikatan yang kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sudah disebut Allah, hikmah di balik putaran kiblat ini adalah yang pertama, kita diminta untuk Rasulullah tentu umatnya yang taat. Kenapa bahasanya? Karena Rasulullah Allah mengatakan mimma yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat taqibatuhum illa 'alal ladzina hadallah. Ternyata ada sebagian orang tadi dia pura-pura apa? Pura-pura ngikutin Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah. Kebayang gak Bapak Ibu? Sampai nanti ada sejarahnya itu, dia bikin masjid sendiri. Sampai Rasulullah meminta untuk bakar masjid
dibakar oleh. Kenapa? Karena didirikannya itu bukan untuk menguatkan Islam, justru malah durinya di dalam daging. Masjid Diror itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala. Sama pada saat kita ingat Ka'bah itu sering sekali renovasi. Pernah terjang banjir, kebakaran. Suatu saat DKM Baitul Haram itu meminta para kafir Quraisy yuk ngumpulin duit buat benerin. Apa yang terjadi? Tadi kafir Quraisy banyak-banyak yang kaya, Pak. Ternyata uangnya itu tidak cukup untuk ngerenovasi. Mungkin kalau kita lihat di gambar atau yang Allah sudah berikan keberkahan ke sana, ada namanya Hijri Ismail, Pak ya, yang bangunan setengah lingkaran. Itu tadinya memang bagian dari apa? Dari Ka'bah. Kalau orang kafir Quraisy itu, dia tahu, dia punya duit banyak. Tapi mereka meyakini untuk sesuatu yang diinfakkan ke Masjidil Haram itu gak boleh pakai uang hasil mencuri, hasil riba, penjualan segala macam gak boleh. Padahal orang kaya banyak tapi tidak cukup untuk merenovasi Ka'bah saat itu. Makanya Hijri Ismail itu tidak sempurna dan dibiarkan kayak gitu. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah, ya Allah, saya pengen sholat di Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Sholat saja di Hijri Ismail itu termasuk sholat di bagian Ka'bah. Karena kita lihat ya kalau di sana orang pada pengen loncat sampai sholat di situ. Jadi kalau hikmahnya, kalau DKM punya pengumuman ternyata tidak banyak yang berinfak, tidak usah sedih. Kalau ulama mengatakan bisa jadi yang diinfakannya itu adalah itu yang keberkahannya. Seperti orang kafir Quraisy, dia punya harta banyak, tapi dia takut bahwa yang ini ternyata nggak benar, karena dia yang tahu kan hartanya dari mana. Maka yang diinfakkan itulah yang keberkahan yang ke masjid. Itu sebuah hikmah yang diungkap oleh para ulama. Hijri Ismail memang diungkapkan. Jadi tidak dibangun lagi seperti semula, tidak. Biarkan saja menjadi saksi bahwa mungkin nanti di DKM, yuk kita bikin program ini ternyata kelihatannya mobilnya banyak. Tapi ini belum tentu, Bapak Ibu. Tidak semua orang. Karena mungkin dia memiliki keperluan yang kita tidak ketahui. Lagi-lagi tadi apa? Masalah kemunafikan, masalah kesombongan itu hati. Tidak boleh dinilai oleh kita. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang berikutnya adalah kebayang gak Bapak Ibu? Saat Rasulullah SAW dari Isra Mi'raj, lalu tiba-tiba palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sedangkan tadi apa di keliling Masjidil Haram itu? Di Ka'bah banyak berhala. Para mu'alaf saat itu, mu'alaf ya sebutnya, orang yang bermasuk Islam itu, ulama mengatakan keimanan mereka belum begitu kuat. Pada saat mereka sholat, yang dikhawatirkan mereka bukan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan mereka adalah Wadda An-Nasr tadi, orang-orang soleh tadi. Itu hikmah. Orang ulama mengatakan kemungkinan khawatir saat mereka betul-betul Allah wujudkan langsung ke Masjidil Haram di Madinah, di Mekah saat itu, bisa jadi mereka nyembah berhala. Karena sebagian pun saat itu mereka masih tawaf, tapi mintanya ke berhala. Rasulullah pun tawaf saat itu, tapi Rasulullah lebih jauh, tidak memegang sama sekali berhala itu. Kebayang orang-orang yang baru masuk Islam disuruh menghadap ke Ka'bah saat itu, mungkin bisa jadi mereka tidak ke Allah Subhanahu wa taala, kata ulama. Itu salah satu hikmah yang memang kita bisa lihat. Hikmah berikutnya, pada saat Rasulullah hadir ke Yathrib, pasar dikuasai Yahudi. Seburuk-buruknya pasar itu adalah pasarnya Yahudi. Setelah Rasulullah datang ke sana, mengajarkan sholat dan segala macam, disitulah perubahan luar biasa.
akhirnya makanya jadi terkenal di Jazirah Arab. Pasar mana sih yang terkenal adil? Nah itu yang di sana tuh, di Yathrib. Berkembanglah pasar Yahudi mulai surut. Terakhir sedang nyimak Allah Subhanahu wa taala. Tahun ke-17 kita sudah yakin tadi hikmah satu Rasulullah SAW tidak langsung dikabulkan adalah bagaimana diminta bersabar saat ada sesuatu keinginan kita yang mungkin mendesak atau sangat mendesak, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan secara langsung. Bisa jadi kita tidak tahu hikmah yang memang Allah berikan nantinya. Kita tidak tahu. Saya tak harus bisnis di mana ya, saya tak harus bisnis. Saya pengen banget sampai menabung buat umroh. Tapi apa yang terjadi? Orang tua saya itu memiliki kebutuhan. Saya sudah prioritaskan. Suatu saat saya pengen sekali menginjakkan kaki saya ke sana. Lalu saya daftar, apapun yang terjadi saya bilang tahun ini, tahun 2000, kemarin 2005, saya isi di 2024. Apapun yang terjadi saya harus menginjakkan kaki saya ke sana. Saya daftar jadi petugas haji Bapak Ibu, Kabupaten Bogor. Saya isi semua, sudah selesai, tunggu konfirmasi. Bismillah, ya sudah. Besok ada yang nelfon, dikonfirmasi benar. Wali murid saya, kebetulan saya ngajar di SMPT Fatahiyah. Wali murid saya, Ustaz Musa sudah umroh belum? Nangis Pak, nangis saya. Artinya apa ya? Sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu, sabar itu mesti ada. Ternyata tadinya satu sendiri, akhirnya saya bertiga, sama istri saya sama bapak saya. Sudah luar biasa sih. Ternyata kesabaran itu kalau kita betul-betul menunggu dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima. Saya nyawain hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan. Tadinya pengen berangkat ternyata tidak bisa. Bapak kita prioritaskan, malah bapak ikut kami. Alhamdulillah. Itu yang terakhir saya cepat Allah taala. Saya ingin tutup dengan kisah. Mungkin bersarang di grup Bapak Ibu ada 3 orang yang dia saling berlomba-lomba siapa yang paling bejat. Siapa yang paling bejat? Yang pertama mengatakan ini saya yang paling bejat. Buktinya apa? Ternyata nenek-nenek lewat. Tongkatnya diambil dan nenek jatuh, ditendangin Bapak. Berdarah. Dia datang lagi ke kedua temannya tuh lihat. Saya lah yang bejat. Yang kedua enggak, belum. Ditunjukkan apa buktinya. Yang kedua datang, nenek itu disiramin, otomatis kaget bangun, nauzubillah dihajar lagi Pak. Aja sampai merah luar biasa. Gembira lagi. Datang ketiga teman, kedua teman itu oleh saya Pak. Apa kata orang ketiga tadi? Yang paling bejat diantaranya adalah saya. Kita dulu, kalau belum membuktikan katanya. Kamu belum membuktikan bahwa kamu apa? Kalau saya sudah mengumpulin, saya udah jadi segala macam. Apa kata orang ketiga tadi? Saya yang paling bijak di antara. Kenapa? Karena yang kalian pukulin adalah orang tua saya. Saya diam, saya nggak berbuat apa-apa. Saya melihat, saya menyaksikan, tapi nggak bisa berbuat apa. Saya yang paling bijak. Kalau kita ibaratkan sekarang Bapak Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama itu adalah Israel lanatullah yang sedang mengobok-obok Gaza. Kita sudah tahu bagaimana kisah-kisahnya. Semua negara pun menutupnya, tapi tidak ada lagi. Yang kedua, Amerika. Dia membantu. Semua dipasok, terus segala macam. Kita tahu saat ini. Yang ketiga adalah kita yang tidak membantu, minimal doa. Langsung kita sudah tahu tadi kisahnya bagaimana begitu pentingnya bagi umat Islam.
Kalau masih ada yang mengatakan, kenapa kita capek-capek ke sana? Kenapa kita harus donasi kan? Minimal satu kita kasih tentang hadis Abu Dzar Al-Ghifari tadi, bahwa Rasulullah SAW menyebut masjid pertama kali, tempat sujud pertama kali setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Jadi begitu pentingnya buat kita. Minimal kita doakan. Syukur-syukur Allah beri kemudahan kita nanti sholat di sana. Allah mudahkan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.